Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara simpel membuat lapis legit tanpa oven. Jadi kapan hari itu kan saya bikin lapis legit versi oven listrik. Hasilnya enak banget sih, cocok di lidah dan orang rumah juga suka. Cuma bikinnya itu yang nggak nguatin ya, karena butuh waktu hingga 5-6 jam. Nah, berhubung banyak yang request versi praktisnya, akhirnya ya nyobain versi yang ini deh. Yang ini bahannya lebih irit karena hanya menggunakan 4 telur, tapi untuk rasanya itu lumayan enak. Recommended banget buat kalian yang penyuka lapis legit dengan pembuatan yang super kilat. Well guys, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Bahan yang dibutuhkan yaitu 120 gram mentega dan margarin. Dan ini saya menggunakan 70 gram mentega, lalu 50 gram margarin. And by the way, 120 gram ini setara dengan sekitar 5 sendok makan. Kocok mentega dan margarin hingga pucat mengembang. Sisihkan. Selanjutnya kita siapkan bahan berikutnya, yaitu 50-70 gram gula pasir, sekitar 3-4 sendok makan sesuai selera, 4 butir telur utuh ukuran sedang. Kocok telur dan gula hingga mengembang. Nah, ini saya akan menggunakan digital mixer dari Signora. Jadi cukup di mixer sekitar 4 menit. Selanjutnya, masukkan 10 gram atau sekitar 1 sendok makan susu bubuk. Mixer dengan kecepatan rendah. 35 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung terigu protein sedang. Tambahkan juga setengah sendok teh bubuk vanili dan setengah sendok teh bubuk spekuk. Mixer hingga rata. Untuk bubuk spekuk ini jika tidak ada, bisa digantikan dengan sejumput bubuk kayu manis, dicampur dengan sedikit bubuk pala, bubuk kapulaga, dan bubuk cengkeh. Atau cukup menggunakan bubuk vanili juga nggak masalah ya. Oke, setelah tercampur rata, matikan mixer. Lalu masukkan kocokan mentega dan margarin tadi ke adonan telur. Aduk menggunakan spatula, cukup diaduk asal sampai rata saja ya. Nah, seperti ini hasilnya. Adonannya itu emang agak pecah, but it's okay. Karena ini kan menggunakan telur utuh, jadi ya emang begini nih tampilannya. Jika adonan sudah siap, berikutnya waktunya dipanggang. Siapkan teflon jenis double pan seperti ini. Untuk mereknya sesuai selera. Ini saya menggunakan teflon jadul dari Happy Pan ya. Dan untuk ukurannya, saya menggunakan size yang paling besar, yaitu 32 cm. Oke, panaskan double pan. Jika perlu, tambahkan tatakan di atas kompor agar tidak rawan gosong. Olesi sedikit mentega atau margarin, ratakan dengan tisu agar hasil adonannya nantinya itu bisa panas merata ya. Lalu siapkan adonan. Ini kan berat adonannya itu sekitar 400 gram. Jadi nantinya akan kita panggang secara bertahap sebanyak 4 kloter. So, masing-masing kloter itu beratnya 100 gram agar sama rata. Dan berhubung saya males nimbang, ini cukup saya tuang dengan sendok sayur takaran 100 ml. Jadi lebih praktis kan ya? Oke, tuangkan 1 sendok sayur atau sekitar 100 gram adonan ke dalam double pan. Ratakan adonan dengan cara digoyang-goyang begini
Setelah dirasa cukup rata, tutup agar cepat matang dan permukaan tetap moist. Masak dengan api kecil atau bisa menggunakan api sedang agak kecil sekitar 4-5 menit. And 4 minutes later. Tuh, di bagian bawahnya sudah kelihatan coklat kan ya? Ini agar lebih mantap, permukaannya saya oles dengan campuran SKM dan mentega. Jadi 1 sendok makan susu kental manis itu dicampur dengan 1 sendok teh mentega, aduk rata, gunakan untuk olesan bagian atasnya agar lebih moist. Oke, setelah dioles, gulung. Menggulungnya itu sambil agar ditekan biar hasilnya padat ya. Jika panas, bisa menggunakan bantuan sendok atau spatula. Setelah digulung, sisihkan. Selanjutnya, bersihkan double pan dari sisa memanggang tadi, cukup dilap dengan menggunakan tisu. Karena ini kan nanti lengket, jadi nggak perlu ditambah lagi dengan mentega ya. Tuangkan adonan kedua dengan takaran yang sama, yaitu sekitar 1 sendok sayur atau kira-kira 100 gram. Masak dengan api kecil selama 4-5 menit. And 4 minutes later. Sama seperti tadi, oles bagian atasnya dengan campuran SKM dan mentega. Jadi, pastikan bagian atasnya itu jangan terlalu kering ya guys, agar mudah menyatu saat digulung. Lalu, letakkan gulungan adonan ke-1 tadi di atasnya, seperti ini. Gulung lagi seperti adonan di kloter pertama tadi ya. Tutup dengan kain bersih agar lapis legit roll tidak rawan kering. Untuk kloter ketiga dan keempat caranya sama ya. Adonan dituang sebanyak 1 sendok sayur atau sekitar 100 gram. Goyang hingga rata. Tutup, lalu masak hingga bagian bawahnya itu berwarna kuning kecoklatan. Olesi dengan bahan olesan jika suka. Letakkan gulungan sebelumnya, lalu gulung lagi. So, lakukan sekali lagi sampai adonan habis. Tuh, adonannya sudah benar-benar habis kan ya? Jadi, satu resep ini emang pas banget cuma jadi 4 kali memanggang ya. Per 1 kali memanggang itu reratanya 5 menit, jadi total memasak cuma 20 menit saja. Sementara persiapannya itu sekitar 25 menit.
Jadi total waktu memasaknya itu cuma sekitar 45 menit saja. Gimana? Cukup kilat kan ya? Bandingkan dengan lapis legit oven, itu minimal butuh waktu 5 jam untuk satu loyang. Jadi yang ini benar-benar irit bahan dan irit waktu ya. Oke, setelah selesai, bungkus gulungan lapis legit dengan menggunakan kertas roti atau baking paper. Lalu, diamkan hingga benar-benar dingin sekitar 1 jam, atau agar lebih cepat, bisa disimpan di kulkas selama 20-30 menit. Nah, ini tadi saya sengaja bikin 2, yang satu itu tadi trial menggunakan full mentega ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. Setelah dingin, lapis legitnya sekarang saya potong. Yang ini kan menggunakan mentega dan margarin, jadi teksturnya itu agak kering, bahkan lebih kering dari yang saya bikin kemarin itu ya. Menurut saya sih cocok banget buat kalian yang suka lapis legit dengan tekstur yang enggak basah. Jadi silakan dimix mentega dan margarin dengan perbandingan 1:1. Nah, sementara yang ini teksturnya itu lebih moist, jadi lebih rapuh gitu. Karena yang ini itu tadi menggunakan full mentega, jadi 120 gram itu mentega semua. Ternyata hasilnya lebih moist dan lebih empuk. Cuma untuk kelembutannya itu masih di level yang wajar. Jadi silakan dipilih mau full mentega atau dicampur dengan margarin dengan perbandingan 1:1. Exactly, the choice is yours. Well guys, berikutnya tips dan trik seputar lapis legit roll. By the way, lapis legit roll ini kan hasil rebag dari Bunda Tiara. Cuma saya modif sedikit sesuai selera. Tuh, cantik banget kan bikinan beliau ini? Oke, terima kasih banyak ya Bunda. Semoga ilmunya berkah dan semakin bermanfaat. Sedikit review dari saya. Untuk rasa lapis legit roll ekonomis ini sudah cukup lumayan ya. Enak dan manisnya pas, cuma agak kurang lembut sedikit gitu. Mungkin karena ini kan menggunakan telur utuh 4 biji dengan perbandingan 1:1. Jadi ya teksturnya itu cenderung agak kering. Karena itu, jika mau teksturnya lebih lembut lagi, komposisi telurnya itu dimodif lagi, dibanyakin sedikit gitu. Jadi enggak yang 1:1 ya. Di dalam resep ini 4 telur utuh itu kan versi iritnya. Jadi kalau versi borosnya itu sebenarnya 8 kuning telur. So untuk versi ekonomis tapi hasilnya tetap lembut bisa menggunakan 6 kuning telur. Lalu dicampur dengan 2 putih telur. Insya Allah hasilnya bisa lebih lembut lagi ya. Nah kalau hasilnya lebih lembut sudah pasti juga jadi pede kan ya. Kalau dipakai untuk ide jualan. Saat menuangkan adonan itu bisa saja dioles dengan menggunakan spatula seperti ini. Tapi ternyata hasilnya itu jadi kurang bagus karena ketebalannya itu jadi nggak sama rata. Bagian bawahnya itu ada yang masih putih, terus ada yang sudah gosong gitu. Jadinya nggak banget kan ya. So emang disarankan ya cukup digoyang-goyang saja. Selain nggak ribet ya hasilnya itu bisa lebih rapi. Saat menggulung adonan, sebaiknya jangan menunggu dingin, karena jika menunggu adonan agak dingin, hasilnya itu jadi keburu kering dan rapuh. Tuh, jadi berantakan banget. Untuk penggunaan teflon itu tidak harus double pan ya. Kita juga bisa memanfaatkan teflon bulat biasa, cuma pastikan tutup adonan saat dimasak. Dengan begitu, bagian atas lapis legitnya itu masih bisa tetap moist, tetap lembab, dan mudah digulung. Saat memanggang, sambil menunggu adonan sisa digulung, lapis legitnya ini emang harus ditutup kain ya guys. Karena
Karena jika dibiarkan terbuka, maka lapis legit gulung yang panas itu cenderung rawan kering dan rapuh. Oke, demikian tadi cara membuat lapis legit roll ekonomis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat, and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.